kita semuanya, anak-anak muda maupun orang tua, tentang kemusyrikan. Ini tak singkat saja tentang ziarah kubur. Kadang-kadang orang bilang, orang Islam mengatakan kalau ziarah kubur itu musyrik. Kalau bagi saya tidak. Tuh, kalau kemusyrikan tadi, kita ziarah kubur itu kuncinya mendoakan, jangan minta. Kalau yang kita doakan itu mungkin dekat sama Tuhan Yang Maha Kuasa karena sudah jadi roh halus. Barangkali orang yang kita ziarah itu tahu keadaan kita. Kalau kita tidak tahu keadaan yang kita ziarahi karena sudah dari roh halus. Mungkin kalau kita ada penyakit atau kesulitan, kalau kita mendoakan sama roh-roh yang sudah almarhum, yang sudah meninggal, berarti kan kita baik, mintakan ampun sama Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan diberi lebih mulia daripada waktu di dunia, besok di akhir zaman mudah-mudahan diberi surga-surganya Allah. Kan kita mendoakan baik, tidak usah minta. Barangkali kalau orang itu dekat sama Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya karena kita itu tujuannya itu baik, barangkali leluhur yang kita doakan itu juga mendoakan kita baik. Ya Allah, orang ini punya kesulitan ini, mudah-mudahan dijauhkan dari kesulitan. Kalau punya penyakit, ya Allah sembuhkan penyakit orang ini karena orang ini baik sekali mendoakan saya juga ikut mendoakan. Maka semua itu ada imbangan. Kalau kita perbuatan bikin sakit orang, mungkin nanti ada balasannya disakitin orang. Kalau tidak di dunia mungkin di akhiratnya. Itu keyakinan. Asal kita baik pasti imbalannya baik. Kalau kita berbuat jelek nanti imbalannya juga jelek. Itu saya yakin. Jadi jangan kita ziarah kubur jangan dianggap musyrik, tidak ada jeleknya. Contoh, kenapa orang yang naik haji? Nah, yang naik haji kenapa? Di sana itu sampai 41 hari. Masalahnya satu, pahala sholat pahala yang paling banyak di Masjid Nabawi, di makamnya Rasulullah. Tuh, katanya Masjid Nabawi itu taman surga dan kurang sholat di situ pahalanya lebih banyak lipat ganda. Kedua kalinya kepengen ziarah, istilah mendatangi biar tahu sejarahnya. Oh, dulu waktu Rasulullah pernah di gua namanya Gua Hira. Di situ dapat wahyu ilahi. Berarti orang ziarah ke gua juga tidak ada jeleknya. Soalnya di situ tempatnya sepi. Untuk Sumedi, maksudnya Sumedi nuwun minta sama Tuhan Yang Maha Kuasa, minta sama Allah kalau orang Islam. Nah, supaya dikabulkan, ternyata Rasulullah saja dapat wahyu ilahi di Gua Hira. Yang dari sini akhirnya kemana? Ke masjid, ke makam Baqi. Makam Baqi itu makamnya pahlawan Islam. Maka orang dari sini ikut mendoakan, mintakan ampun sama leluhur yang di makam Baqi itu. Sama aja. Tapi juga jangan lupa, sebelum kita mendoakan di makam Baqi juga mendoakan kalau kita punya leluhur, mbaknya sudah meninggal, ya kita mendoakan mbak kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita mau berangkat haji, lah lebih baik mendoakan leluhur kita, orang tua kita atau leluhur kita semua. Itu ceritanya gitu. Maka jangan sampai salah paham. Tapi yang mengatakan musyrik ya silakan. Tapi kalau orang yang ziarah kubur jangan dibenci. Masalahnya apa? Itu semua keyakinan. Istilah bid'ah. Kalau diambil bid'ah, semua bid'ah. Dulu kita makannya, kalau Rasulullah dulu makannya bukan nasi, makannya adalah kurma. Bahasanya Arab tamar. Kalau bahasa Jawa kurma. Bahasa Indonesianya umumnya kurma. Kalau bahasa Arabnya tamar. Dulu Rasulullah gitu. Maka waktu ziarah kubur itu dengar suara nangis. Akhirnya Rasulullah kan selalu bawa bekal tamar atau kurma. Akhirnya orang yang kuburan yang meninggal tadi, yang nangis tadi, ini ngambil kurma satu dibelah. Yang satu ditaruh yang satu ditaruh yang satu. Ternyata suara tangis ini diem. Sekarang Rasul tanya, ya Rasulullah, lu sekarang kok diem? Oh ya, ini biar untuk istirahat, kasihan. Nyiksanya kesalahan-kesalahan orang yang sudah meninggal itu karena najis dan karena mengembangkan uang. Itu biar berhenti dulu. Nanti kalau kurmanya sudah kering, baru disiksa lagi. Ceritanya tentang masalah ziarah kubur gitu. Jadi monggo, mau silakan mau ziarah kubur monggo, hendak monggo. Tapi bagi saya orang ziarah kubur tidak ada jeleknya. Begitu kesan-kesan saya, mau dipercaya monggo, hendak monggo, tidak harus dan tidak harus
kata-kata saya benar, semua keyakinan. Bila mana ada kesalahan saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.